Akhirnya, Prof. Dr. Siti Nurjanah, MAG, PIA, Rektor IAIN Metro Lampung buka suara terkait informasi yang beredar di masyarakat. Hal itu disampaikannya pada tanggal 28 Februari tahun 2025. Didampingi LBH Rumah Bangsa Gus Bendot, Bobi Suryo Negoro SH dan Tri Utami SH, Siti Nurjanah menceritakan kronologi awal atas informasi-informasi yang berkembang. Advokat, kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Bangsa Gus Bendot, yang alhamdulillah dalam hal ini mendapatkan amanah dari Ibu Siti Nurjanah selaku pribadi, dan kebetulan Ibu Siti Nurjanah merupakan rektor dari IAIN Metro. Kami mendapatkan surat kuasa dari Ibu Rektor mulai dari tanggal 30 Januari 2025. Hingga saat ini sudah hampir sebulan kami mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan klien kami. Nah, kami putuskan dengan tim bahwa perlunya klarifikasi dari klien kami, Ibu Siti Nurjanah, berkaitan dengan informasi yang beredar di masyarakat, di publik, yang berkaitan dengan hal-hal yang kurang benar, bahwa kami juga sudah mengkonfirmasi laporan dari pelaksanaan kegiatan FGD di tahun 2022 bahwa semuanya clear, tidak ada permasalahan apapun dari pihak internal, IAIN, dan pihak eksternal dan panitia FGD. Mungkin itu pengantar dari saya selaku kuasa hukum Ibu Siti Nurjanah dan selaku juga Rektor IAIN Metro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Nurjanah ingin menjelaskan kronologi kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan rumor, cerita-cerita, informasi yang saya dapatkan. Maka hari ini saya ingin menceritakan perjalanan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di IAIN Metro. Yang pertama adalah ada satu kegiatan, ini adalah kegiatan dalam rangka untuk pembuka kegiatan Muktamar NU yang dilaksanakan di Lampung Tengah. Melalui kegiatan ini perlu dilakukan verifikasi lapangan dan lain sebagainya. IAIN Metro terpilih menjadi tempat untuk dilaksanakan kegiatan, yaitu yang kemudian kita namakan kegiatan itu adalah kegiatan Forum Group Discussion Pimpinan PT KIN seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021 yang kemudian dihadiri oleh BNPT RI. Karena memang ini merupakan kegiatan yang bermula dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh BNPT RI. Sekaligus kami melaksanakan peresmian Monumen Moderasi Beragama. Selesai kegiatan itu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karena kami tidak ingin berhenti di situ saja, lalu kemudian kami melaksanakan audien, mengajukan permohonan untuk melaksanakan audien ke BNPT RI, dan alhamdulillah itu disetujui. Lalu kemudian kami berangkat ke sana bersama-sama untuk melakukan audien. Ada satu kegiatan yang saya note di sana, yaitu pada saat itu diceritakan bahwa BNPT RI saat itu sedang menyusun draft Perpu pelarangan ideologi selain ideologi Pancasila. Kegiatan ini ataupun draft ini perlu dibahas oleh yang namanya pentahelik. Nah, pentahelik ini salah satunya adalah pendidikan, unsur pendidikan. Nah, IAIN Metro yang sudah melakukan audiensi itu kemudian diberikan penjelasan dan kemudian diarahkan. Sangat mungkin jika IAIN Metro menangkap ini untuk membantu pemerintah mengklirkan informasi ataupun draft ini agar kemudian mendapat legalisasinya. Berangkat dari pertemuan itu kemudian kami bahas, lalu kemudian kita selaraskan dengan kegiatan, kita setujui salah satu kegiatan, yaitu kegiatan ini dalam rangka untuk membahas draft Perpu tersebut. Lalu muncullah kesepakatan judul dengan judulnya melanjutkan, yaitu FGD atau Forum Group Discussion Moderasi Beragama dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap
draft Perpu pelarangan ideologi selain ideologi Pancasila. Clear pada saat itu pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua, lalu kemudian karena ini ya tidak mungkin dong kegiatan tanpa ada akomodasi dan lain sebagainya, tanpa ada pendanaan. Nah inilah maka kemudian dilakukan pembahasan terkait dengan bagaimana kita mencari dana atau mengumpulkan dana, karena ini pure kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, artinya kegiatan bersama dengan masyarakat untuk menghasilkan produk rekomendasi draft Perpu pelarangan ideologi selain ideologi Pancasila tersebut. Nah, disinilah maka kemudian dibuat kepanitiaan. Lalu panitia ini rapat, lalu terkait dengan dana, ya. Kemudian di situ bagaimana cara mencari dana ini, lalu dari unsur kepanitiaan yang ada, artinya ada kepanitiaan di dalamnya itu memberikan memberikan informasi yang menyejukkan, siap memberikan dana talangan sementara untuk kegiatan ini. Kami ya semangat dong, karena kita ingin bela negara, membela bangsa dan negara, gitu kegiatan ini. Maka kemudian kita susun rencana, kemudian apa saja yang akan disiapkan. Seiring berjalannya waktu, ini sudah mepet nih, dana belum ada. Nah, kita sepakati itu, gitu kan, dana talangan sementara itu. Dan kemudian clearlah dana itu diberikan untuk kegiatan tersebut. Dan itu dilaksanakan dan clear distribusi dana tersebut untuk semuanya kegiatan dari awal sampai akhir. Bahkan sebelum kegiatan juga kita sudah mengeluarkan dana pure di situ, artinya semua dana itu kita ambilkan dari dana talangan sementara tersebut. Nah, karena sesuai perjanjian yang dilakukan bahwa namanya dana talangan sementara, berarti kan kita harus bertanggung jawab dong. Nah, saya sebagai penanggung jawab dalam kepanitiaan itu, maka kemudian saya tidak bisa diam dong. Saya harus bertanggung jawab, apalagi saya sebagai rektor IAIN Metro. Saya harus menyelamatkan kampus ini, saya harus menyelamatkan IAIN Metro, menyelamatkan orang banyak. Maka kemudian saya bertanggung jawab dan sudah clear. Dana itu sudah kembali, sudah lunas di tahun 2022 itu juga. Artinya tidak ada masalah terkait artinya yang memberikan dana talangan sudah menerima, kami pun, saya pun kemudian sudah memberikannya secara lunas, sehingga tidak ada lagi permasalahan di situ, gitu. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa rekomendasi hasil diskusi menolak serta tidak memberi ruang kepada masuknya segala jenis paham dan ideologi radikal serta upaya provokasi yang dapat mengancam dan memecah belah kebinekaan dan keutuhan NKRI ke dalam lingkungan kampus. Kemudian meminta kepada pemerintah agar memasukkan kembali materi-materi Pancasila dan kewarganegaraan sebagai kurikulum wajib diberikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dalam rangka menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Yang berikutnya, memberi dukungan penuh kepada pemerintah beserta TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ucapan dan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan persatuan nasional, anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI serta anti Bhinneka Tunggal Ika. Mendukung Polri melakukan tindakan hukum secara tegas kepada seseorang atau kelompok orang yang dengan segala cara berupaya memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang berikutnya, mendorong semua elemen kekuatan masyarakat sipil untuk bersatu padu dalam memberikan dukungan kepada aparat hukum
dalam melawan pihak-pihak tertentu yang berupaya memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada IAIN Metro yang kemudian mengangkat isu-isu nasional yang kemudian kita hadirkan beliau Watimpres di tengah-tengah masyarakat Kota Metro. Ini barangkali saudara-saudara sekalian yang ingin saya klarifikasi, artinya bahwa ini selesai, clear, tidak ada masalah. Jadi secara all tidak ada lagi permasalahan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Samudra News TV Lampung mengabarkan.